Misteri sosok AKBP Arif Rahman Arifin yang sakit keras setelah skenario palsu Ferdi Sambo terbongkar. Seorang perwira polisi, anak buah Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan, jatuh sakit setelah skenario palsu Ferdi Sambo terbongkar. Dialah termasuk orang yang pertama kali tahu bahwa skenario yang disusun Ferdi Sambo adalah kebohongan belaka. AKBP Arif Rahman Arifin adalah termasuk satu dari 7 perwira polisi yang dijerat obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Namun kondisi terakhirnya dikabarkan sakit keras. Ini pula lah yang membuat Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan sampai hari ini belum disidang kode etik. Dia merupakan saksi kunci bagi Hendra Kurniawan. Lalu, di mana peran AKBP Arif Rahman Arifin itu? Perannya dituliskan dalam dakwaan Ferdi Sambo pada dakwaan kedua, baik primer dan subsidiar, tentang pelanggaran Undang-Undang ITE yang menyangkut penghilangan bukti CCTV. Dia pula lah yang menghancurkan laptop tempat rekaman CCTV disimpan. Berikut dakwaan Ferdi Sambo yang menyebut keterlibatan AKBP Arif Rahman Arifin. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Arif Rahman Arifin diajak oleh Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan kerja Ferdi Sambo di Mabes Polri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan SIK dan saksi Arif Rahman Arifin, dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada Hendra Kurniawan. Di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 02 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan, namun terdakwa Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, "Masa sih?" Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu terdakwa Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reinelsen Soplangit, Kasat Reserse Polres Jakarta Selatan. Kemudian Ferdi Sambo mengatakan, "Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat." Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan perkataan, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, "Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres." Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap terdakwa Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu terdakwa Ferdi Sambo berkata, "Kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 21, saksi Baikuni Wibowo datang menemui saksi Arif Rahman Arifin
yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file di laptop sudah bersih semuanya. Kemudian sekira pukul 23, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman Arifin melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, "Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum?" Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Sudah dilaksanakan, Komandan." Kemudian keesokan harinya, saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan informasi elektronik atau dokumen elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya, paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus pukul 17, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut, di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi, kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Tribuners, Arif Rahman Arifin merupakan lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 2001 dan mempunyai pengalaman di bidang reserse. Arif pernah menjabat sebagai Kanit 1, Subdit 3, Dittipidum Bareskrim Polri, lalu Kapolres Kerawang pada tahun 2019, Kapolres Jember 2020, dan Wakaden B, Ropaminal di Propam Polri pada tahun 2021. Saat berdinas di Propam Polri, Arif otomatis menjadi anak buah Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan.